Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faustina Kormkanovit Boris Nurat, NIM 2003060019 dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan, Stambuk 2020. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas, yaitu biosintesis dan proses pembentukan telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari, SPTMP. Sistem reproduksi unggas betina terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ovarium dan yang kedua ada oviduct. Pertama, ovarium. Ovarium itu terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Dan ovarium tersebut berbentuk seperti buah anggur. Ovarium juga sering disebut folikel. Di dalam ovarium terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang dan berwarna kuning besar. Ovarium tersebut juga terbagi menjadi dua bagian luar dinamakan korteks dan bagian dalam dinamakan medula. Dan yang kedua itu oviduct. Oviduct atau saluran reproduksi. Oviduct merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Bentuknya berkelok-kelok dan ujungnya melebar membentuk corong. Oviduct ini tersebut terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama di bagian sini ada infundibulum, kedua ada magnum, ketiga ada isthmus, keempat ada uterus, kelima ada vagina, dan yang keenam atau yang terakhir terdapat kloaka. Proses terbentuknya telur. Yang pertama itu ovarium. Pada ovarium ini terjadi proses ovulasi atau proses pelepasan telur yang sudah matang. Telur yang sudah matang tersebut akan masuk ke dalam oviduct dan akan ditangkap oleh infundibulum. Sekarang kita masuk ke bagian infundibulum, di mana infundibulum merupakan saluran teratas pada oviduct. Infundibulum memiliki panjang sekitar 9 cm dan berbentuk corong. Infundibulum ini akan menangkap telur yang sudah matang atau sudah diovulasikan. Setelah melakukan pemasakan selama 15 menit di dalam infundibulum, telur akan bergerak secara peristaltik menuju magnum. Dan jika terdapat spermatozoa, maka akan terjadi proses perkawinan atau proses fertilisasi di simpang magnum, di mana pada simpang magnum terjadi proses bertemunya ovum dan spermatozoa. Selanjutnya kita masuk pada magnum. Magnum melakukan proses lanjutan pada oviduct. Dan magnum juga termasuk saluran terpanjang pada oviduct yang memiliki panjang sekitar 33 cm. Magnum ini merupakan tempat disekresikannya albumen, baik albumen kental sampai albumen cair. Proses perkembangan telur pada bagian magnum ini terjadi selama 3 jam atau kurang lebih 3 jam. Setelah dari magnum, lalu turun ke isthmus. Isthmus tersebut memiliki panjang sekitar 10 cm yang merupakan tempat terbentuknya membran sel atau selaput gelabang lunak yang banyak mengandung serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Dan pada isthmus itu juga diekskresikannya air ke dalam albumen. Jalan telur dalam isthmus itu selama 1-2 jam. Setelah dari isthmus, lalu uterus. Uterus ini merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus, telur mendapatkan kerabang yang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Panjang uterus tersebut sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat pada bagian oviduct, tempat perkembangan telur yang paling lama, yaitu antara 18-20 jam. Selain sebagai tempat pembentukan kerabang, uterus ini juga sebagai tempat penyempurnaan telur yang diekskresikannya albumen cair, mineral, vitamin, dan air. Penambahan albumen pada uterus itu 20-25%.
Pada uterus ini, selain sebagai pembentukan kerabang, diikuti juga pewarnaan kerabang. Warna dominan pada kerabang telur yaitu putih dan coklat. Setelah dari uterus masuk ke vagina, di mana vagina ini merupakan bagian akhir pada oviduct dan memiliki panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke vagina setelah pembentukan kelenjar kerabang sempurna di uterus. Telur dalam vagina ini tidak memakan waktu banyak, hanya 15 menit, yang dilapisi oleh mucus yang berguna menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Kemudian telur keluar dari vagina melalui kloaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis yolk telur atau kuning telur. Bahan penyusun kuning telur disintesis di liver atau hati. Yolk mengandung komponen asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Proses pertama dilakukan di pituitary. Pituitary ini merupakan kelenjar yang terdapat di bawah otak. Pituitary tersebut melepaskan hormon gonadotropins dan hormon steroid. Hormon steroid tersebut memerintahkan salah satu komponennya, yaitu estrogens, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Protein disintesis di dalam nukleus, dan protein yang sudah disintesis dibawa menuju yolk granule. Proses tersebut dinamakan phytologinin, atau pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Dan pada bagian ini terdapat dua protein. Yang pertama ada lipofitillin dan fosfilin. Selain protein yang disintesis dibawa menuju yolk granule, ada juga beta lipoprotein dibawa menuju yolk granule. Dan pada bagian ini disebut folikel. Folikel tersebut memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu ada theca layer atau bagian terluar, yang kedua ada granulosa layer, dan yang ketiga ada oosit atau bagian terdalam. Setelah semua proses terlaksana, terbentuklah yolk. Dan selanjutnya proses sintesis albumen telur. Proses sintesis albumen telur terjadi pada magnum selama 3 jam. Proses sintesis albumen telur dibantu oleh hormon, yaitu hormon steroid dan hormon estrogen, di mana hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan protein. Proses sintesis albumen telur pertama kali terjadi di molekul estrogen atau larut dalam lemak, yang kemudian molekul estrogen tersebut masuk ke dalam nukleus. Setelah molekul estrogen masuk ke dalam nukleus, molekul estrogen tersebut diikat oleh reseptor estrogen atau estropilin 1. Reseptor estrogen membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif, dan setelah itu membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2, atau juga disebut 5S. 5S tersebut masuk ke dalam nukleus. Setelah 5S masuk ke dalam nukleus, 5S tersebut berinteraksi dengan kromosom, dan setelah itu membentuk gen mRNA. Gen mRNA tersebut keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Dan setelah itu terbentuklah albumen telur. Proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur terjadi pada saat telur belum masuk ke dalam uterus. Pada saat itu telur masih berbentuk yolk dan sudah dibungkus albumen di magnum dan kelenjar kerabang di ismus. Waktu yang dibutuhkan di magnum sekitar 3 jam dan di ismus 75 menit. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium,
dan ion karbonat. Sumber utama dari dikarbonat adalah hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 dan H2O. Dengan bantuan enzim carbonic anhydrase membentuk menjadi ion karbonat, yang kemudian ion karbonat tersebut masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan berubah menjadi ion bikarbonat karena hidrogennya sudah dilepas. Setelah itu, kalsium dari plasma darah, mukosa sel kelenjar kerabang masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan bersatu dengan ion bikarbonat dan membentuk kalsium karbonat dan membentuk menjadi kerabang. Hidrogen yang terlepas dari ion bikarbonat dibawa menuju mukosa sel kelenjar kerabang, di mana di mukosa sel kelenjar kerabang tersebut sebelumnya sudah ada hidrogen. Keduanya bergabung menjadi 2H positif atau buffered by HCO3 di plasma darah. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.